Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali saya, Dr. Esa Broto Asmoro, dapat kembali hadir untuk menemui Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di hari Kamis, tanggal 24 November 2022 ini, saat ini saya sedang berada di Istana Kepresidenan Bogor. Nah, kira-kira akan ada acara apa hari ini? Pagi ini kita akan bersama-sama menyaksikan pemberian suntikan vaksin booster kedua kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah tamu undangan. Nah, pagi ini Bapak Presiden juga akan didampingi oleh Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno, dan juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Wah, rasanya sudah lama ya kita tidak menghadiri acara vaksinasi seperti ini. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan pemberian vaksinasi COVID-19 booster kedua atau suntikan keempat kepada lansia, yakni yang berusia di atas 60 tahun. Kebijakan ini berlaku efektif mulai tanggal 22 November 2022. Dan pada pagi hari ini, Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah menteri serta tamu undangan telah hadir dan akan segera melakukan proses vaksinasi di Istana Bogor. Kira-kira bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Saat ini kita menunggu Presiden Joko Widodo akan segera tiba di lokasi acara dan nantinya akan langsung menuju ke meja pertama. Meja pertama ini adalah meja registrasi yang penting untuk melakukan validasi data dan juga screening kesehatan terlebih dahulu. Setelah meja pertama, Presiden akan menuju ke meja kedua, di mana ini adalah meja untuk penyuntikan vaksinasinya. Setelahnya, Presiden Joko Widodo akan melakukan observasi paling tidak selama 15 menit. Dan rencananya di akhir acara nanti akan memberikan keterangan pers. Adapun vaksin yang akan digunakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah vaksin Indovac yang merupakan vaksin produksi dalam negeri oleh Bio Farma selaku induk holding BUMN Farmasi. Dan terlihat Bapak Presiden saat ini sudah mulai memasuki ruangan menuju ke sejumlah tamu undangan yang telah hadir, di mana para tamu undangan ini merupakan lansia yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Proses vaksinasi booster kedua untuk lansia ini dilaksanakan di teras Istana Kepresidenan Bogor dan dilakukan kepada para lansia berusia 60 tahun ke atas yang sudah melalui booster pertama dengan jarak paling tidak 6 bulan yang lalu. Bisa kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini Bapak Presiden sedang dilakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah untuk memastikan kondisi kesehatan Bapak Presiden dalam kondisi yang prima dan siap menerima vaksinasi. Pengukuran suhu juga diperlukan untuk menghindari suhu tubuh yang tinggi, karena kalau sedang menderita demam tentu sebaiknya vaksinasi bisa ditunda terlebih dahulu. Proses registrasi di meja pertama ini juga dilanjutkan dengan kegiatan anamnesis atau tanya jawab terkait riwayat kesehatan dan gejala yang sedang dialami, oleh Presiden saat ini.
Terlihat Bapak Presiden sudah melalui meja pertama dan setelah dinilai oleh nakes bahwa dalam kondisi yang siap dan baik untuk menerima vaksin, maka akan segera dilakukan penyuntikan booster kedua. Terlihat saat ini Bapak Presiden Joko Widodo sedang memegang vaksin Indovac, kebanggaan Indonesia, karena ini adalah produksi dalam negeri yang diproduksi oleh PT Bio Farma selaku induk holding BUMN Farmasi. PT Bio Farma ini memproduksi vaksin Indovac pertama sejumlah 20 juta dosis dan nantinya akan dilanjutkan 40 juta dosis di tahun 2023. Mari kita saksikan bersama-sama prosesi penyuntikan vaksinasi booster kedua pada Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah, puji syukur proses vaksinasi booster kedua Bapak Presiden sudah berjalan dengan lancar. Saat ini Bapak Presiden akan melakukan observasi selama paling tidak 15 menit untuk melihat apakah ada reaksi atau gejala pasca vaksinasi yang harus diantisipasi. Tampak saat ini Bapak Presiden didampingi oleh Bapak Menkes dan juga Bapak Menteri PUPR serta Dirut Bio Farma. Dan saat ini juga sejumlah tamu undangan lansia sudah mulai bertahap dilakukan pemeriksaan fisik untuk melakukan vaksinasi booster kedua nantinya.
Nampak terlihat vaksin booster kedua yang digunakan pada acara vaksinasi booster di Istana Kepresidenan Bogor ini adalah menggunakan vaksin Indovac dan terlihat lansia yang sudah berusia 60 tahun ke atas ini sudah diperbolehkan untuk melakukan suntikan booster kedua atau suntikan keempat untuk vaksin COVID-19. Syarat pemberian booster kedua ini tentunya lansia tersebut sudah harus melalui vaksinasi lengkap dan juga diikuti dengan booster pertama atau suntikan ketiga dan dengan jarak minimal 6 bulan baru diperbolehkan untuk melakukan suntikan keempat atau booster kedua ini. Vaksinasi booster kedua ini akan diberikan ke seluruh lansia dan tersedia di seluruh pelosok Indonesia. Dan tentunya vaksin yang digunakan nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan vaksin pada fasilitas kesehatan yang sudah menyediakan vaksin booster keduanya.
Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tadi kita juga sudah menyaksikan prosesi penyuntikan vaksinasi booster kedua kepada para lansia. Dan saat ini proses observasi yang sedang dilakukan Presiden Joko Widodo sebentar lagi usai dan akan segera melakukan konferensi pers. Tampak sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Dan kita akan menantikan konferensi pers yang akan diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya tadi baru saja divaksin booster, vaksin penguat, dan ini saya ajak seluruh masyarakat, utamanya tenaga kesehatan, utamanya lansia, dan juga orang-orang yang interaksinya tinggi antar masyarakat, karena sampai hari ini kita untuk dosis 1 telah menyuntikkan 205 juta dosis, kemudian dosis yang kedua 172 juta dosis, dan untuk vaksin booster untuk yang pertama telah disuntikkan 66 juta dosis, dan untuk booster yang kedua memang masih kecil sekali, masih 730.000 dosis vaksin. Kenapa kita memerlukan booster? Agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penularan COVID dari orang ke orang. Ini yang paling penting. Kemudian vaksin yang dipakai pada pagi hari ini yaitu vaksin Indovac, produk 100% dalam negeri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erick disampaikan mengenai vaksin Indovac. Jadi Bapak Ibu menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tadi, memang booster ini penting sekali. Karena kita sekarang sedang naik kasus di rumah sakit, itu yang masuk rumah sakit dan kasusnya sedang berat, itu 74% belum di booster. Jadi yang masuk rumah sakit dan kondisinya itu sedang atau berat, 74% itu belum di booster. Untuk kasus yang meninggal,
dalam gelombang yang terakhir ini 84% belum di booster. Jadi buat teman-teman, buat masyarakat, tolong diingatkan agar cepat-cepat di booster. Baru 66 juta dari 234 juta target sasaran kita yang di booster, cepat di booster, khususnya untuk tenaga kesehatan dan lansia di atas 60 tahun, juga segera lakukan booster yang kedua. Dan jangan lupa boosternya pakai Indovac, karena itu sudah terbukti sangat ampuh, tidak kalah dengan produksi luar negeri. Kami persilakan Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian BUMN terus mengupayakan 3 hal. 1, kemandirian pangan, kemandirian energi, dan kemandirian kesehatan. Seperti yang disaksikan hari ini adalah salah satu contoh bagaimana kami Kementerian BUMN terus menjaga yang namanya kemandirian kesehatan. Salah satunya yang kita hari ini saksikan bahwa kita sudah bisa memproduksi vaksin COVID buatan Indonesia. Kami terus bersama Kementerian Kesehatan mencoba menanggulangi jenis-jenis penyakit lainnya yang membutuhkan vaksin. Karena itu kita terus akan mengembangkan teknologi vaksin yang ada di Kementerian BUMN, khususnya yang hari ini dipimpin oleh perusahaan Bio Farma kami. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, baru saja kita saksikan bersama-sama pemberian vaksinasi booster kedua dan juga konferensi pers oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menteri Kesehatan, dan juga Bapak Menteri BUMN. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan kesadaran bersama bahwa COVID-19 masih ada, membuat kita semua harus tetap waspada dan jangan lengah. Bagi yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi booster pertama, ayo segera lakukan booster. Dan untuk para lansia yang sudah melengkapi vaksin booster pertama dengan jarak paling tidak 6 bulan, dapat segera melengkapi dengan vaksin booster kedua. Karena semakin banyak yang divaksin, tentu akan semakin baik daya tahan kita terhadap virus COVID-19. Dan dengan vaksinasi lengkap serta booster, terbukti akan menurunkan resiko keparahan penyakit. Dari Istana Kepresidenan Bogor, saya Dr. Reza Broto Asmoro, kali ini akan berbincang dengan Dirut Bio Farma, Bapak Honesti Bashir sesaat lagi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini saya sedang bersama Dirut Bio Farma, Bapak Honesti Bashir, yang akan menjelaskan terkait vaksin karya anak bangsa, kebanggaan kita bersama, Indovac. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Dr. Risa, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Selamat Pak atas vaksin Indovac yang saat ini sudah disuntikan sebagai booster kedua ya, booster kedua. bagi Bapak Presiden tadi ya. Ya. Bagaimana ceritanya dan apa yang direncanakan ke depannya Pak? Jadi alhamdulillah memang akhirnya Indonesia bisa memiliki vaksin produksi anak bangsa Indovac ini. Memang kita kembangkan dalam waktu kurang dari 1,5 tahun ya, mulai dari bibit sampai ke uji klinis ketiga. Alhamdulillah kita sudah dapat emergency use authorization dari BPOM untuk vaksin primer dewasa dan booster dewasa. Yang hari ini kita saksikan bersama bisa diberikan kepada Pak Presiden. Nah tentunya kita tidak akan berhenti di sini, kita juga masih melakukan serangkaian tes agar vaksin memang teruji ya terhadap varian-varian baru, terutama yang terakhir yang melanda Indonesia yaitu Omicron. Dari hasil yang kami amatin, ini vaksin ini masih sangat protektif ya terhadap varian-varian baru. Makanya kami sangat mendukung program pemerintah untuk menggalakkan lagi program booster ini terhadap masyarakat. Baik, untuk terkait vaksinnya sendiri Pak, tertulis rekombinan COVID-19 vaksin. Ya. Bisa dijelaskan mungkin kepada Bapak Ibu semua? Ya, jadi Bapak Ibu semua, vaksin ini memang kita bikin dengan platform protein rekombinan. Jadi seperti kita ketahui,
untuk pembikinan vaksin COVID di dunia ini beberapa platform yang ada ya. Mungkin yang kita sudah kenal juga dari istilahnya ada mRNA, ada viral vector, ada rekombinan, dan ada inactivated. Dan kita ini menggunakan rekombinan. Ini juga teknologi yang sudah cukup lama ya dan sudah teruji dengan berbagai macam vaksin lainnya. Dan dari hasil uji klinis juga memberikan hasil protektif yang sangat tinggi yang bisa disetarakan dengan vaksin-vaksin buatan Amerika. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Honesti. Mungkin ada terakhir harapannya untuk bangsa dan juga tentunya Indovaksin. Ya, mungkin buat teman-teman, Bapak Ibu semua, karena pandemi ini juga belum berakhir, kita ngelihat akhir-akhir ini juga angka positif rate-nya juga tinggi. Jadi kami menghimbau semua lapisan masyarakat, kita tetap ya menjaga protokol kesehatan dan segera melakukan booster pada saat memang sudah ada program yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih banyak Terima Bapak kasih, Honesti. Dr. Risa. Salam Sehat-sehat. sehat. Ya, makasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya Dr. Risa Broto Asmoro dari Istana Kepresiden Bogor. Mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wah, saya bahagia sekali, Mas. Kan sudah ada saya kurang lebih 8 bulan yang lalu booster 1. Nah, kami ini menunggu kapan booster 2. Informasi kan sudah ada Indovac ya, tapi waktunya belum ada ya secara resmi. Nah, begitu ada kesempatan kami diprioritaskan di Bogor ini sebagai pembuka pertama ya vaksin booster kedua dengan Pak Jokowi. Waduh, bahagia sekali, Mas. Dapat prioritas pertama. Apalagi kita kan sudah di atas 65 tahun kita nih kan. Bagus, senang sekali, Mas. Kenapa? Harapannya? Ya, harapannya mudah-mudahan kami ini ya semakin lebih imun lagi ya. Terutama dalam rangka sekarang kan ada XBB nih, penyebaran COVID yang kedua. Nah, ini banyak teman-teman sendiri itu hanya semalam, Mas. Dia sesak langsung masuk ICU, besoknya meninggal. Sudah ada 2 orang itu yang kena XBB. Nah, jadi karena memang belum di booster kan, tapi alhamdulillah lah kami dapat rezeki dari Allah nih ya. atas dapat prioritas ini. Terima kasih, Mas. Oke, makasih. Ya. Sehat selalu. Sehat selalu, Ibu. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.